Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rini Uzlifa dengan NIM 210402025, mahasiswi semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, jadi aku akan menampilkan video praktek bimbingan kelompok demi memenuhi tugas akhir mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang telah berhadir di kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin membaca doa? Ya, dipersilakan. Untuk memperbaiki acara kita hari ini, mari kita berdoa sejenak. Doa selesai. Terima kasih kepada salah satu teman kita yang telah bersedia membacakan doa. Nah, jadi di sini kan kita kegiatan bimbingan kelompok nih dari kawan-kawan. Apakah ada yang tahu nggak apa sih bimbingan kelompok itu atau pernah mengikutinya? Baik, jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang mana dalam bimbingan konseling yang diberikan oleh seorang konselor, yang mana diberikannya itu kepada anggota kelompok dengan memanfaatkan anggota kelompok. Nah, jadi kita di sini itu akan membahas salah satu topik yang sedang hangat atau viral, baik itu di media sosial, media massa, media elektronik dan sebagainya, dengan tujuan untuk menambahkan wawasan, mengembangkan potensi, menambah relasi, tentunya juga mendapatkan solusi dan sebagainya. Nah, apakah dari kawan-kawan sudah paham? Baik, soalnya untuk kelancaran kegiatan hari ini, alangkah baiknya kan ada peraturan nih. Nah, jadi ketika kawan-kawan ingin berpendapat, apapun yang kawan-kawan berpendapat, alangkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Baik, apakah bisa disepakati? Terima kasih. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, apapun yang kawan-kawan pikirkan, apapun yang kawan-kawan rasakan, kawan-kawan bisa mengungkapnya tuh secara terbuka, kan? Nah, terus kawan-kawan di sini tuh nggak boleh nih menyinggung satu sama lain. Kita harus taat sama syarat juga. Nah, kawan-kawan di sini pun sukarela, nggak ada unsur paksaan. Jadi siapapun boleh. Dan apapun yang kita bahas di sini cukup di sini saja. Kita nggak boleh bawa keluar forum. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, kan ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, dipersilakan. Terima kasih kepada ketua kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Skala Syifah. Saya dari Universitas Islam Negeri Araniri. Saya dari Prodi BKI dan saya dari Lighting dulu. Terima kasih kepada Tias. Kalau Tias ya disapa dulu biar kita saling kenal. Ya, selanjutnya ada lagi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Kamahera, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Lighting 2022. Ya, terima kasih kepada Ufa. Ayo disapa dulu. Halo. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, Baik, terima kasih. Nama saya Fitria. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari 2020. Ya, terima kasih kepada Fitria. Halo Fitria. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yanti. Saya dari Bimbingan Konseling Islam dari 2022. Ya, terima kasih. Ayo disapa lagi. Ada lagi? Tidak ada lagi yang ingin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Zahra dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Araniri. Saya Lighting dulu. Terima kasih. Halo. Ada lagi? Dipersilakan. Baik, nama saya Rizky.
Fitriana, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri, Prodi Bimbingan Konseling Islam Letting 2022. Terima kasih. Halo. Ada lagi? Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Wahyuni dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Letting 2022. Terima kasih. Halo. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Baik, nama saya Citra Hayani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2022. Terima kasih. Hai. Jadi sudah saling kenal semua kan? Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Dini Uslifa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Terima kasih. Nah, jadi untuk kayaknya ini masih tegang-tegang ya. Kayaknya kita ice breaking terlebih dahulu, boleh? Boleh. Jadi ketika saya bilang 1, kalian tepuk 1. Ketika saya bilang 2, 1, 2. Ketika saya bilang 3, 1, 2, 3. Ketika saya bilang 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Paham. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3. Pada fokusnya sekali lagi. 2, 4, 3. Oke, baik. Terima kasih pada semuanya. Mari kita tepuk tangan untuk diri. Nah, jadi kan tadi saya udah bahas nih apa sih itu bimbingan kelompok ini. Ada nggak sih dari kawan-kawan yang mau mengulangnya? Iya, dipersilahkan kepada dia. Jadi bimbingan kelompok untuk memberi informasi kepada individu yang berada di kelompok, dinamika kelompok yang akan diberikan kepada konselor pada individu yang ada di dalam kelompok. Ya, terima kasih pada dia sebentar ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada anggota kelompok yang akan membahas satu topik nih yang sedang hangat atau sedang viral. Nah, dengan tujuan kita tuh menambah wawasan, relasi, tentunya mendapatkan solusi. Nah, jadi ketika kawan-kawan apapun yang kawan-kawan pikirkan, kawan-kawan bisa mengungkapkannya secara terbuka. Apapun itu. Terus kawan-kawan tak boleh nih menyinggung sesama. Di sini pun kawan-kawan secara sukarela, siapapun boleh. Nggak ada unsur paksaan. Nah, apapun yang kita bahas di sini cukup di sini saja, nggak boleh dibawa keluar. Bisa disepakati semua? Bisa. Nah, jadi kan kita akan membahas satu topik nih. Nah, misalnya tuh contoh dari saya, topik pembulian. Yang mana pembulian itu kan sangat berdampak untuk mental kita ke depannya. Nah, jadi topik itu sepertinya tuh patut untuk dibahas hari ini. Nah, menurut kawan-kawan nih, topik apa yang sedang hangat atau sedang viral sekarang? Ya, dipersilahkan. Jadi karena topiknya itu berita yang sedang viral kemarin tuh ada dua pemuda yang hendaknya menikah lebih menuju ke jenjang yang serius, tapi dilatar belakangi budaya Minang. Jadi kan kalau misalnya kita udah tahu nih budaya Minang itu kan cowok yang kita beri mahar kan. Jadi di ujung kesepakatan antar dua keluarga, si cowok ini meminta mahar lebih tinggi, kayak tiba-tiba minta mahar lebih tinggi ke kaum perempuannya. Jadi kaum perempuannya ini mungkin nggak sanggup atau kaget dengan informasi yang tiba-tiba diterima. Jadi dia itu bunuh diri, Kak. Itu kayak mana? Jadi dari Tia sendiri dia memberikan topik yang sedang hangat itu yang perempuan yang bunuh diri di Minang. Iya, terima kasih kepada Tia. Ada lagi? Siapa aja? Sukarela.
Nah, kalau menurut saya lebih setuju sama Tias karena itu pun baru-baru kan, jadi lebih hangat. Iya, terima kasih kepada Bapak. Ada lagi dari teman-teman? Iya, dipersilakan. Saya juga setuju sama apa? Topik si Sekar, yang mana kan itu kan emang lagi hangat-hangatnya juga kan. Terima kasih kepada Nesi. Ada lagi? Dari teman-teman? Ada lagi? Ada Kak. Kan di sini ada sedang viral mahasiswa anak sekolah SD yang suka nyoret-nyoret tangan yang disebut ham. Set ham. Jadi gimana Kak cara itu aja Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi dari kawan-kawan? Ya, dipersilakan. Ada saya dengar topik-topik paling minggu-minggu ini, yaitu ini di daerah Aceh juga Kak. Nggak usah saya sebut daerah mana, tetapi karena ini dia tuh memperkosa anak kandungnya sendiri sampai anak kandungnya ini hamil. Terima kasih. Ada lagi dari kawan-kawan? Persilakan. Menurut saya setuju dengan Jud karena kan ini ya nggak bagus ya kalau kita cuek-cuek di sini karena itu bisa menyakiti diri kita juga kayak gitu. Ya, benar. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman? Persilakan. Ada berita-berita baru ini yang kita dengar kayak anak hamil di pas ikut ujian, kayak misalnya yang melahirkan pas ujian di kelas itu menurut kakak kayak gimana sih cara menanggulanginya? Kan banyak kita lihat anak-anak SD, SMP sekarang yang sehingga menyebabkan kayak harus nikah di usia dini. Kayak apa menurut kakak? Baik, terima kasih kepada salah satu teman kita juga. Ada lagi dari teman-teman? Dipersilakan. Kalau menurut saya setuju sama topik yang dibilang sama Cuy, karena kan baru-baru ini ada juga yang kasus anak bunuh diri karena HP-nya disita kan. Terus bunuh diri kan. Jadi menurut saya tidak ada sih. Terima kasih. Ada lagi? Dan jadi kan banyak nih tadi topik, ada 4 topik nih kan dari teman-teman dan banyak yang memilih ke self harm. Ini baiknya kita voting aja nih kan. Dari teman-teman yang memilih topik Icut ada? Tantangannya 2, 4, 5. Oke, baik. Yang memilih topik bunuh diri 2 orang. Yang pelecehan seksual nggak ada. Sama yang satu lagi siswa yang hamil melahirkan di kelas. Jadi karena cuma 2 nih dan banyak yang milih ke self harm itu, gak apa-apa kan, kita masih ada pertemuan nih selanjutnya, kita bisa nih bahas juga dan ini semua pun bisa kita rangkum karena ujung-ujungnya tuh pasti bunuh diri gitu. Nah, jadi karena kita pilih nih topik dari Icut ya, jadi menurut Icut sendiri nih, apa yang Icut pikirkan tentang topik itu? Alasannya mungkin karena kan anak-anak menganggap itu sepele, gampangnya kayak gitu. Apa yang cara-cara kayak gitu cuman nggak menyebabkan kayak luka lebih dalam dan biasa aja. Padahal kan itu kan ada kelainan kesehatan mental kalau kita pelajari. Iya, benar. Bagaimana dari kawan-kawan? Apa ini yang kawan-kawan pikirkan? Apakah sependapat atau ada nih pikiran kawan-kawan yang lainnya? Iya, dipersilakan. Jadi menurut dia kalau misalnya anak-anak di bawah umur yang nggak paham akan kesehatan mental yang Cut bilang self harm itu tuh cuma ikut-ikut tren, ya kan? Terus di zaman sekarang juga anak SD udah pacaran, terus putus, terus nangis, terus ngikut-ngikut teman, lukain diri sendiri, itu kan ngezolimin diri sendiri namanya kayak gitu. Itu kan udah menjadi nggak tabu lagi kegiatan itu di zaman dia kayak gitu, di lingkungan anak
anak itu. Tapi kan di kita paham akan penyebabnya itu ke mana, terus keburukan yang akan terjadi itu apa, terus manfaatnya juga nggak ada kayak gitu kan. Jadi emang cocok sih diangkat karena banyak anak yang nggak tahu, nggak paham akan itu, tapi dilakukan terus jadinya itu ke depannya dia bakalan kebiasaan, jadinya kebiasaan akan hal itu. Dia nantinya misalnya udah remaja nih, punya masalah, sedikit-sedikit melukai diri, sedikit-sedikit melukai diri. Terus misalnya kalaupun keterusan jadinya itu kan bakalan mengakibatkan dia bunuh diri kan Kak? Iya. Terima kasih pada Tias. Bagaimana dari kawan-kawan, apa nih yang kawan-kawan pikirkan, apa pendapat atau ada nih pikiran lain? Apa terbuka aja kita di sini. Iya, silakan. Pendapat sama yang Iya, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman lain? Bagaimana dari teman-teman? Ada lagi? Ya, silakan. Saya juga sependapat dengan Tias karena seperti yang dijelaskan Tias. Ya, terima kasih. Mana nih dari kawan-kawan lain? Apakah sependapat dengan Tias dan Icut atau ada nih pikiran kawan-kawan lain tentang topik ini? Dipersilakan. karena kan saya pahami Bu, kalau kita nggak menanggulangi dari hal-hal kecil kan itu bisa itu kan kecil kan terjadi. Kalau misalnya kita nggak menanggulangi itu bisa menjadi hal-hal besar gitu, kayak dia bilang bisa bunuh diri atau apa lagi. Ya, terima kasih pada Bapak dan kawan-kawan lain. Apakah ada nih atau sependapat? Ya, dipersilakan. Saya berpendapat dengan si Dias, karena kan emang anak-anak sekarang tuh kalau pacaran pasti kalau stresnya pasti apa lah, misalnya kalau stres dengan aja. Ya, terima kasih pada teman kita. Kayaknya udah nggak ada lagi nih ya, banyak yang diam. Jadi kan udah nih dari beberapa teman kita yang berpendapat. Jadi kesimpulannya tuh emang benar nggak baik kita menyayat-nyayatkan itu, yang mana itu akan sangat berdampak bagi kita. Apalagi kalau misalkan ini kita udah sayat-sayat nih, kayak keenakan kan, kita udah mengalihkan rasa sakit kita tuh ke sini. Nah, jadi bakal jadi keterusan, benar kayak kata Tias tadi, ujung-ujungnya bakal bunuh diri. Nah, jadi menurut topik ini nih, apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman rasa kecewa, sedih, atau bagaimana? Iya, dipersilakan kepada Tias. Dia ngerasa kayak kok generasi kita lebih sepele ya sama ngejaga dirinya sendiri, kayak sepele banget untuk nyakitin diri sendiri, sedangkan di zaman kita, di masa-masa kita SD itu kita masih tabu akan percintaan, terus masih main masak-masakan, sedangkan di zaman mereka tuh kebelet dewasa, kata lainnya tuh jadinya kebelet dewasa tuh kayak sedih banget gitu kita melihatnya. Ya Allah dek, kakak pas zaman kok masih main kelereng dek, kayak gitu, selain berpacaran, ya Allah sedih ya kak nengoknya, miris gitu. Nah, kayak mana lagi di kedepannya kayak gitu, mikirin kedepannya sih sama orang tuanya kan latihan ya. Iya, benar. Bagaimana, terima kasih kepada Tias. Bagaimana dari teman-teman, apa nih yang teman-teman rasakan setelah kita bahas topik ini tadi? Atau ada yang sependapat dengan Tias atau bagaimana? Iya, dipersilakan. Saya sependapat sama dia, karena kan sekarang tuh bunuh diri tuh udah jadi tren gitu kan. Habis itu anak SD yang masih SD harusnya masih main-main kan. Terus kalau udah pacaran, habis itu pas udah putus ngelukain diri, habis itu buat story galau-galau kayak gitu. Berasa dan dia masih SD tapi dia udah berasa kayak hidupku tuh paling sulit kayak gitu. Dia udah ngerasain kayak merasa udah umur segini, kayak umur dia tuh paling sulit, dia merasa kayak padahal masih umur berasa, masih umur SD lah gitu.
Jadi Bisa ambil ya, terima kasih. Jadi di beberapa teman kita dan sedih ya, merasakan sedih. Bagaimana dari teman-teman lain? Apa nih yang teman-teman rasakan? Ada lagi nih dari teman-teman, apa nih yang teman-teman rasakan setelah kita bahas nih topik ini? ya kak. Karena kalau dibilang kecewa ya pasti kecewa, karena yang kayak Kak Dia bilang tadi miris ngeliat anak-anak sekarang kayak pas kita dulu masih kecil-kecil masih asik main kelereng, main apa-apa lah pokoknya. Tapi anak sekarang udah sibuk dengan percintaan. Tapi kalau menurut kalian semua itu apa sih yang patut disalahkan itu siapa? Oke. Nah, sebenarnya nggak ada semua salah. Kenapa? Karena kan anak-anak itu masih butuh jangkauan orang tua, benar? Iya Benar. Kenapa yang Tias bilang itu yang kita tuntut itu harusnya orang tua ataupun kakak-kakaknya, abang-abangnya kalau misalnya si adik ini punya abang atau kakak. Kenapa? Karena bayangin aja dulu parenting orang tua ke kita itu gimana. Dan kita itu belum dapat handphone di umur si anak ini. Misalnya umur anak ini yang cutting tangan tuh di umur 9 tahun 10 tahun. Bayangin kita nggak ada ngedapetin handphone di umur segitu. Sedangkan kita ngedapetin handphone itu di umur udah SMA, mau tamat SMP kayak gitu kan. Karena emang kebutuhan zaman juga membutuhkan handphone digital kayak gitu, teknologi. Sedangkan pas di saat itu kita itu masih merasakan kita kalau misalnya bosen mau ngapain gitu, mau bosen belajar, kita nonton. Yang dikasih orang tua itu tontonan kita kartun ya kan. Gak melulu itu kartun yang kita tonton. Udah bosen kita sama tontonan kita main sama teman sebaya kita, kayak main kelereng yang kita sebutkan tadi sama teman-teman. Terus kita main masak-masakan, terus kita main petak umpet, kan itu masih ada interaksi sosial yang kita lakukan. Sedangkan anak di zaman sekarang yang umurnya 9 tahun 10 tahun itu udah dikasih handphone dikarenakan COVID kemarin. Belajar itu harus menggunakan handphone, diperlukan teknologi itu dikarenakan kita daring, sekolah itu dari rumah kayak gitu kan. Jadi dikasih handphone itu sebenarnya orang tua, saya pernah juga nanya sama orang tua saya, kenapa sih Mi? Kan ada pertanyaan yang kayak gitu ya pastinya dari kita. Dia dikasih handphone di umur segini kan belum cocok, ya bilang, karena emang negatif dari handphone itu banyak banget ke anak-anak kayak gitu. Terus ya terpaksa kayak mana dia melakukan aktivitas sekolah kalau misalnya nggak ada handphone, nggak ada teknologi, nggak ada misalnya laptop kayak gitu. Terus yang kita pikirkan lagi, kita tarik latar belakang kenapa anak itu tahu cutting melukai diri, ngezolimi diri itu dari viral-viralnya orang yang sakit hati terus melukai diri itu agar yang dirasain dia itu nampak, oh ini ya yang aku rasain kayak gitu. Udah viral terus anak ini mendapatkan informasi yang seperti itu dari handphonenya, terus nggak diawasi sama orang tua, kakak, abang, terus orang tuanya itu nggak ada pengawasan lebih ke si anak ini. Jadi mereka itu mengambil informasi itu, oke, gini ya kalau lagi sedih, oke, gini ya kalau lagi ini. Terus kalau misalnya si anak ini nggak dekat sama orang tua dan orang tuanya nggak tahu cara mendidik anak itu untuk memberi waktu untuk bermain handphone, itu salah besar. Ya karena kan handphone ini universal ya, mendunia. Semua aja apa aja yang kita cari itu dapat kayak gitu. Kalau misalnya yang kita cari negatif, ya yang dapatnya negatif. Kalau misalnya yang kita cari positif, yang dapatnya positif. Kalau misalnya anak-anak itu penasaran sama yang seperti itulah, pasti mereka langsung ketik karena dari teman-temannya, dari lingkungannya juga sama-sama penasaran. Karena individu anak itu rasa penasarannya itu kan tinggi kan.
Jadi kalau misalnya penasaran, udah bareng-bareng nih penasarannya, dilihatnya bener bareng-bareng tanpa ada alasan orang tua. Terus handphonenya itu handphone pribadi mereka. Jadi mereka tuh kayak jadi kebebasan mereka di dalam handphone itu. Jadi terus tuh kayak misalnya sebaiknya orang tua itu memberi pengawasan tuh kayak gini. 1 minggu sekali dilihat handphonenya. Apa aja sih yang di searching, history pencariannya tuh apa aja, kawannya, chattingannya apa-apa aja, deketnya sama teman yang mana. Tuh orang tua harus tahu teman yang deket itu kayak mana. Terus setelah itu tuh, itu salah satu jalan untuk menuju orang frustasi karena nggak ada handphone tuh kayak gitu. Semua tuh berfokus pada handphone, apa-apa handphone. Jadi anak-anak ini membiasakan diri handphone ini udah dunianya. Jadi orang tuanya menyitanya sekali bunuh diri jadinya. Jadi kepikiran kayak gitu menurut dia. Terima kasih kepada Tias. Bagaimana nih? Terima kasih juga pada kawan kita tadi. Bagaimana nih dari teman-teman? Apakah sependapat atau ada nih yang teman-teman rasakan lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya, hampir sama semua ya, pada sedih, kecewa juga ya. Nah, jadi kalau menurut teman-teman nih, bagaimana sih sikap kita terhadap topik ini? Bagaimana nih sikap kawan-kawan terhadap topik ini? Itu silakan. Jadi sikapnya kalau kita gak temuin orang-orang yang di sekitar kita yang kayak gitu, ya cara kita ya tanya ada masalah apa masalah di keluarga, di universitas mungkin yang sampai membuat mereka harus cari melukai diri sendiri. Jadi ya setelah tanya itu juga kita harus paham, kayak udah dia jawab nih kita harus sanggup dengar, kayak kita harus dengar kasih saran, oh kalau ini cerita sama aku, kayak jangan sendiri, masih ada aku misalnya kayak. Oke, nah jadi menurut teman-teman nih, bagaimana nih sikap teman-teman terhadap topik yang kita bahas tadi? Ya, dipersilahkan kepada Tias. Jadi ini kalau dari Tias sendiri, Tias tuh bersikap kalau misalnya ada seseorang yang melakukan cutting tersebut tuh, Tias memberikan pertanyaan terlebih dahulu ke dia. Apa sih manfaat cutting itu kalau misalnya dilakukan? Memang itu solusinya dari masalah itu. Memang seberat itu ya kayak gitu. Tias nggak mau ngejudge itu salah langsung, itu nggak mau. Karena kita nggak tahu kan apa yang dirasakan sama dia, apa yang dalam pikiran dia. Mungkin itu udah suatu hal yang terberat bagi dia, itu kan kita nggak tahu ya. Kita juga nggak boleh ngejudge seseorang tuh itu salah, itu kan nggak boleh. Terus Tias mau ngasih mereka waktu untuk berpikir, terus ngasih ruang buat mereka. Yaudah kalau misalnya belum mau cerita, pikirin aja dulu, emang ada manfaatnya gitu. Setelah mereka udah berpikir memang gak ada manfaat dari hal itu, terus baru Tias rangkul tuh orang tersebut. Jadi gini, kalau misalnya emang itu bukan solusi yang terbaik, nah udah ngerasain kan gak ada manfaat dari cutting tangan, terus ngezolimin diri sendiri, cerita ke aku. Kalaupun nggak percaya sama aku, tulis, dibuat diary kayak gitu kan, ataupun ngomong sama kamera, atau bisa ngomong sama boneka. Walaupun itu mungkin di masyarakat tabu ya ngomong sendiri, terus ngomong sama dinding tuh kayak mungkin gila gitu. Tapi dia sendiri jujur, dulu dia senang ngelakuin kayak gitu. Setelah itu dia sadar kalau misalnya emang itu nggak baik buat dia, nggak ada manfaatnya juga yang dia, karena dia jelek, karena ada bekas-bekas kayak gitu. Dia cari solusi itu, dia ngomong sendiri sama dinding. Dapat kok solusinya, emang karena mungkin dia nggak percaya, belum percaya sama seseorang, sama orang lain. Dia ngelakuin, dia percaya sama dinding, dia ngomong sama dinding, itu membuat dia lega. Dia langsung
dapat manfaatnya, dapat maknanya, dapat hikmahnya lah dari situ. Jadi dia nggak mau orang terdekat dia ngelakuin hal yang kayak gitu lagi, dan ujung-ujungnya lebih parah dibandingkan apa yang udah Tias alami kayak gitu. Jadi Tias mau mereka itu sadar kalau itu emang salah, dan Tias mau jadi tempat buat mereka kalau misalnya mereka percaya sama Tias. Tias mau ngedengerin hal apapun yang mereka katakan, dan mungkin Tias bisa ngasih solusi ataupun mereka cuma butuh didengar. Ya, terima kasih pada Tias. Sebenarnya yang Tias bilang, bagaimana nih dari teman-teman sendiri? Apakah setuju atau ada nih sikap dari teman-teman yang terhadap topik ini? Silakan. Menurut saya kan benar yang dibilang dia yaitu kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan itu kayak gitu kan, dan apakah dengan cara melukai dirinya sendiri itu bisa menyelesaikan masalah bagi dia ya. Ya, terima kasih pada Tias. Tadi ada bagaimana nih dari teman-teman lain terhadap sikapnya nih terhadap topik ini? Menurut saya betul Kak, kata sikap kita tuh kita nggak boleh menjudge orang itu kan, karena kita nggak tahu permasalahannya gimana. Jadi kita harus dengar dulu apa dia mau cerita atau enggak. Kita tahu dulu permasalahan dia itu gimana. Terima kasih. Jadi benar ya seperti yang teman-teman telah sampaikan. Nah, jadi menurut teman-teman sendiri nih, kalau ada kejadian seperti itu, bagaimana tindakan teman-teman terhadap topik-topik tadi disebutkan? Kalau tindakan saya sendiri, kalau misalnya saya yang mengalaminya sendiri, saya kan kita nih apa ya? Kita kan Islam, Kak, Muslim. Kita udah tahu gimana gitu ajaran-ajaran dalam Islam. Kita lebih memfokuskan diri kepada ibadah daripada kemudian kepada Allah, membaca Al-Quran atau apa. Atau kita bisa menyibukkan diri kita juga dengan hal-hal positif lainnya. Misalnya kita membuat konten, kalau kita suka konten, bisa menulis juga. Atau kita mungkin nanti jadi fotografer gitu. Gitu sih. Terima kasih kepada Bapak. Bagaimana nih kalau tindakan teman-teman sendiri? Setujukah atau ada nih tindakan dari teman-teman? Boleh itu untuk diri kita sendiri atau ada teman-teman kita nih yang melakukan kayak itu? Bagaimana tindakan kita terhadap kejadian itu? Silakan. Yang udah Tias bilang tadi, pengalamannya Tias lebih ke cari jalan buat ngedeketin diri sama keluarga. Jadi mungkin latar belakangnya jauh dari keluarga, nggak dekat sama orang tua, nggak bisa percaya sama keluarga, kayak gitu, nggak pernah cerita sama keluarga, itu kan bisa berlatar belakang dari itu. Jadi lebih baik mengharmoniskan hubungan antar keluarga, anggota keluarga kayak itu. Karena kemanapun kita pergi, masalahnya apapun itu, yang mau menerima kita itu kan keluarga ya. Jadi kalau misalnya kita enggan untuk berkomunikasi yang baik dengan keluarga, terus hubungan kita juga jelek dengan keluarga, itu pasti kita segan gitu kan, ada rasa maaf gitu, udah pendam sendiri, terus kita pendam sendiri tuh nyakitin hati kan, terus kayak kita tuh ngebebani diri sendiri, jadinya itu kita kayak kok sakit ya, kok nggak ada yang enak, jadinya itu cutting diri. Terus kayak misalnya lebih baik kita punya satu orang yang kita percayai, misalnya ibu gitu. Kita akan bakal jadi orang tua, sosok ibu. Kita lebih baik berfokus kayak kita ibu, kita sahabat, kita teman, kita musuh. Kenapa? Kita menjalankan beberapa peran itu ke anak cewek kita, karena kita kan kalau misalnya kita jadi peran ibu ke anak cewek kita, tapi dengan mood dia yang nggak bagus, jadinya kan kontraksi itu sangat-sangat luar biasa ya, kayak ibu dengan anak berantem kayak gitu, terus nggak nemu jalan tengahnya, benci, ada timbul inilah timbul itu, jadinya durhaka ya kan. Kalau misalnya si ibunya ini
ada peran-peran yang baik buat si anak ceweknya, kayak bisa jadi musuh, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Jadinya si anak ini bisa percaya sama ibunya. Jadi kalau misalnya remaja kan pubertas misalnya kan, kayak nih Mbak dideketin sama ini. Ini kan ada pengarahan tuh bagi kita, bagi si gadis ini kayak baik enggak. Jadi uminya itu nyari tahu anaknya ini gimana sih di sekolah itu kayak mana. Jadi kalau misalnya kita gitu sama ibu, sama umi, sama mama, itu lebih asik di hidup kita. Kayak semua itu bisa kita ceritain, apapun masalahnya kita bisa ceritain. Kalau misalnya nggak deket sama ibu, kita bisa ngeluangin waktu, kayak kita berpikir positif, kita nulis. Kayak kalau misalnya hobi nulis ya nulis, nyanyi, buat lagu kan bisa ya. Kalau misalnya apalagi kalau lagi banyak masalah itu lancar banget pikiran, berimajinasi itu banyak banget. Kok aku bisa ya kayak gini hidupku, berpuisi juga bisa, berpidato, kan banyak karya-karya tulis yang mungkinnya bisa menjadikan kita seseorang dari masalah-masalah yang udah pernah kita alami. Oke, jadi terima kasih nih kepada Tias. Bagaimana nih pendapat kawan-kawan lain? Tindakan aku terhadap topik ini gimana? Dipersilakan. Saya setuju sama yang dibilang Tias sama apa kayak tadi. Supaya kan mereka bilang kalau dengan cara orang tuh nge-cutting, dengan cara orang tuh melukai dirinya, orang tuh bisa tenang kan katanya. Terus kita bisa bilang kalau ada cara lain yang lebih positif daripada itu. Kayak contohnya mendekatkan diri kepada Allah, kayak sholat, ngaji, kan itu bisa mendekatkan diri dan bisa menjadi terapi juga selain nge-cutting gitu. Oke, terima kasih. Dari teman-teman lain gimana nih tindakannya? Oke, nah jadi kayaknya sepakat semua ya. Nah jadi emang benar kayak teman-teman kita bilang dulu, ketika kita mengalami masalah, kita lebih baik menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Nah, tanggung jawabnya nih bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah kawan-kawan bisa berkomitmen dengan hal tersebut atau bagaimana nih? Tanggung jawab teman-teman. Dipersilahkan. Jadi tanggung jawabnya kan tadi pengalaman diri sendiri ya Kak. Konsistensi Tiasnya, karena Tias sayang sama kulit Tias. Tias ngeliat dia sendiri emang jelek ya, jadi kayak ada banyak luka kayak gitu kan. Pusing sendiri kan, skincare mahal, bodycare mahal, ngemulusinnya lagi tuh kan sulit ya. Jadi Tias konsistennya tuh karena Tias mikirin keluar uang buat bodycare tuh untuk menghilangin bekas luka itu lebih mahal dibandingkan Tias harus ngulangin hal tersebut kayak gitu. Jadi Tias emang konsisten kalau lagi ada masalah Tias cerita ke dinding. Emang nggak pernah luput dari dinding. Emang dari setelah itu Tias sadar akan itu buruk, Tias sudah emang percaya sama dinding itu bisa ngasih solusi gitu. Bukan ngasih solusi sih, jadi pendengar yang baik kan. Karena emang dia diem di situ, Tias bayangin yaudah dia memandangku dengan sangat baik. Terus aku emang cerita dengan yang ketawa lah, yang tiba-tiba nangis, yang tiba-tiba sepele sama hidup kayak gitu. Konsisten, menurut bagi Tias itu konsisten. Kalau misalnya ke orang lain, Tias mungkin nyaranin berhentinya itu nggak langsung ya Kak, kayak ngasih solusi alat lain gitu. Kayak misalnya kan dia melukai diri mungkin pakai cutter kayak atau silet kayak gitu. Kita kurangin, mungkin ada kayak benda yang lain, pensil gitu, pensil mau nyoret tangan juga kan. Jadi pulpen kan nyoret tangan kan bisa dihapus, tapi jangan terlalu kuat kayak gitu. Kalau misalnya dia di pulpen udah mulai bisa berubah dari silet ke pulpen, kita bilang nyaman sama pulpen. Soalnya dia jawab iya bisa kayak gitu. Terus kita kasih solusi lagi, misalnya jilbab.
lebih baik kok ikat-ikat jilbab aja, kok rusakin tuh jilbab, terserah mau apa, tapi satu jilbab doang, warna yang paling dibenci, kayak misalnya ungu gitu kan, warna ungu tuh paling dibenci sama dia. Udah, kok cerita sama si ungu itu, bayangin si ungu itu hal yang paling berat di hidup lo, kayak gitu kan, di hidup kamu kayak gitu. Terus dilukain kayak mau dirusakin, mau digunting-gunting itu terserah. Terus solusinya itu kita tanya tuh nyaman sama si ungu, dia masih bertahan kayak gitu. Mungkin masalah hidup dia sangat-sangat berat mungkin ya, tahap proses kita ngasih arahan ke dia itu mungkin lama gitu. Terus kita kasih buku ke dia, ya udah tulis aja apa yang mau ditulis kayak gitu. Aku nggak mau baca, aku nggak bisa, nggak ada hak juga kan buat baca. Ini untukmu. Kita kasih apa ya, fasilitasi. Kayak kita kasih buku itu, setelah dia udah nyaman sama buku itu, kan dia berpikir ya kak, oh aku bisa ya nulis. Jadinya dia mengalihkan masalah dia jadi penulis kayak gitu. Terima kasih pada Yes, bagus ya. Menurut teman-teman bagaimana nih tanggung jawabnya terhadap topik yang kita bahas? Persilakan. Tanggung jawab kalau menurut saya kak, untuk pribadi ya, karena tadi kita udah menemukan solusi yang terbaik dari negatif menjadi positif gitu. Kita sering berzikir kepada Allah, sering baca Quran gitu. Jadi saya bertekad gitu, nggak mau melukai tangan lagi, nggak mau kata lagi gitu kan. Terima kasih. Kalau menurut teman-teman lain gimana nih? Dipersilakan. Kalau menurut saya kak, saya setuju dengan pendapat Yes dan juga pendapat Ulfa. Ya, terima kasih. Kalau menurut teman-teman lain gimana nih? Saya juga setuju dengan pendapat Yes. Mengangguk semua ya. Ya udah setuju semua ya. Baik, jadi bisa kita ambil kesimpulan nih, emang iya benar. Mengkanting diri itu sangat-sangat tidak baik ya untuk mental kita, masa depan kita. Betul kayak dia bilang tadi, udah kita capek-capek nih ngurus diri, habis itu kita sehat-sehat lagi, dan rugi duit, rugi badan lagi kan, dosa lagi kita. Nah, jadi bagus solusi dari teman-teman, kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Nah, jadi ini kegiatan kita akan berakhir. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, apa nih pesan dan kesan yang bisa teman-teman berikan? Oke, Ulfa dulu, habis itu Messi, habis itu Baik, pesan saya dalam menutup dengan kelompok ini, bahagia sih, senang gitu bisa menemukan wawasan yang luas, menemukan solusi-solusi tentang self-harm, tentang pemahaman self-harm gitu kan. Jadi pesan saya untuk teman-teman mungkin atau orang-orang di luar sana yang merasakan hal yang sama, semoga tidak terulang lagi gitu. Semoga bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif. Terima kasih kepada Ulfa. Dipersilakan kepada Messi. Pesan yang saya dapatkan di sini itu, saya mendapatkan ilmu, habis itu menambah wawasan juga. Saya jadi tahu nih apa sih ininya kayak gitu kan, apa sebetulnya kayak gitu. Habis itu pesannya itu untuk kawan-kawan atau orang di sana, jangan yang diri sendiri gitu, tapi berbuatlah untuk hal yang positif. Terima kasih. Silakan. Kesannya saya bisa mendapatkan ilmu di sini, banyak ilmu karena dari teman-teman banyak yang sudah mengasih pendapatnya. Habis itu pesan saya untuk teman-teman dan untuk orang lain, semoga bisa semoga bisa mencintai diri lagi, mencintai diri, self love. Terima kasih kepada Wahyuni atas kesan-pesannya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Apa nih, adakah kesan dan pesan? Kalau pesan saya kan
saya merasa senang kayak gitu, dan saya juga mendapat banyak ilmu di sini, juga mendapat banyak wawasan juga. Pesan saya untuk teman-teman yang udah ngelakuin hal seperti itu untuk tidak lagi merasa sakit, karena itu bisa melukai diri sendiri dan berdampak buruk bagi diri sendiri. Terima kasih. Bagaimana dari teman-teman lain? Dipersilakan. Baik, kesan saya di sini saya juga sangat senang bisa mendengar dari teman-teman yang telah disampaikan tadi dan bisa menambahkan ilmu juga. Pesan saya di sini lebih baik kita meninggalkan hal-hal yang buruk, tetaplah mengutamakan yang lebih positif untuk kedepannya dan tinggallah hal-hal yang negatif. Terima kasih. Menurut teman-teman lain, dipersilakan. Baik, kesan saya dalam kelompok kita hari ini yaitu yang saya dapat itu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah ini, dan dapat mendapatkan ilmu bagaimana luka-luka itu berefeknya gimana. Dan pesan saya untuk teman-teman yang di luar sana atau saya sendiri agar waspada pada diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Terima kasih. Dari teman-teman lain, dipersilakan. Kesan yang udah Tias dapat di sini, Tias jadi bisa ngasih mengungkapkan pengalaman yang udah Tias alami, terus Tias bisa ngasih solusi buat orang-orang yang udah pernah ngelakuin hal tersebut, terus agar orang-orang tuh percaya ada kok yang bisa sembuh dari hal tersebut, ada kok yang bisa keluar dari zona nyaman mereka, ada kok yang bisa keluar dari hal negatif itu. Kan negatif banget ya buat diri sendiri maupun kedepannya kayak gitu. Jadi pesan yang Tias sampaikan tuh bagi diri sendiri baik pun orang lain, jangan lupa kalau kita tuh cuma punya diri sendiri. Sayang sama diri sendiri, jangan lupain diri sendiri, karena yang sayang sama kita kalau nggak diri sendiri siapa lagi. Terima kasih kepada Tias. Bagaimana dari teman-teman lain? Baik, kesan dari saya berarti ya dapat ilmu dari teman-teman semua, dan pesannya semoga orang-orang ini lebih memperbaiki diri lagi bekerja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ini kan acara kita udah selesai nih. Nah, menurut teman-teman kapan nih waktu yang tepat untuk kita buat bimbingan kelompok lagi? Ada beberapa opsi ya. Bulan Jumat itu. Sepakatnya Ini awal bulan, kita buatnya akhir bulan aja Kak, karena dalam sebulan 2 kali ujian. Persilakan. Dari Tias sendiri, kan kalau sesi bimbingan tuh harus ada evaluasi ya Kak. Sebaiknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Ini hari Senin, lebih baik hari Jumat, kan nggak lama banget, nggak cepat banget kan. Menurut teman-teman lain sepakat atau ada opsi lain? Kalau menurut saya Kak, sepakat dengan Tias, biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Baik, terima kasih. Teman-teman lain sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Jadi kita tutup bimbingan kelompok kita hari ini. Kita akan melanjutkannya di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.